di minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Adik-adik, bersama Miss Pinky the Seahorse, kita akan membahas mengenai tubuh dan pikiranku yang sehat. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita mau mendengarkan bersama Miss Pinky the Seahorse di minggu ini di Impact Kids, Impact Community Indonesia. Tapi sebelumnya, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Let's praise and worship God! Dadah! Bacaan kita hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2 yang berbunyi, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwaku baik-baik saja." Sekali lagi ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin." Halo adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse di minggu ini. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Nah adik-adik, bersama Miss Big the Blue Whale di minggu lalu, kita sudah belajar bersama tentang pengertian sehat dan ciri-ciri orang yang sehat. Di minggu ini kita mau belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan kita, kesehatan tubuh kita. Tapi tidak hanya kesehatan tubuh kita adik-adik, namun kesehatan pikiran kita juga penting. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, kebaikan Tuhan yang sudah menjagai kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami kembali bersama-sama mau berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, berikan kami telinga yang mau mendengarkan dan berikan hati yang subur agar firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, seperti yang Miss Pinky sudah katakan, bahwa hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Sebelum itu, Miss mau tanya dulu nih sama adik-adik di sini. Siapa di sini yang senang kalau punya tubuh yang sehat? Ayo angkat tangannya. Pasti semuanya seneng ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, siapa di sini yang suka atau seneng kalau punya gigi yang sehat? Siapa? Wah, atau jangan-jangan ada nih dari adik-adik Impact Kids yang suka kalau giginya sakit? Ada ya? Pasti nggak ada. Pastinya tidak. Semuanya pasti senang kalau punya tubuh yang sehat. Namun adik-adik, kita harus tahu bahwa tubuh yang sehat akan kita dapatkan ketika kita menjaganya dengan baik. Nah, sekarang Miss Pinky mau tanya nih, kira-kira makanan seperti apa nih yang baik untuk tubuh kita adik-adik? Ada yang tahu? Udah ada yang belajar di sekolah makanan-makanan sehat? Pastinya semuanya menjawab sayur-sayuran, Miss, dan buah-buahan, Miss Pinky. Nah, kita mau mendengarkan bersama ya, apa yang firman Tuhan katakan tentang makanan. Dalam Kejadian 9 ayat 2-3 dikatakan, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Adik-adik, berdasarkan ayat di atas, berarti Tuhan mengizinkan kita untuk makan makanan apapun untuk menjadi makanan kita. Tapi pertanyaannya, apakah semua makanan itu berguna untuk tubuh kita adik-adik? Jawabannya tentu saja tidak. Katakan tidak. Tidak. Tubuh kita membutuhkan vitamin dan nutrisi agar kita tetap sehat dan tetap kuat. Kita juga harus menjadi orang yang bijaksana adik-adik, memilih makanan dan minuman apa saja yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita diizinkan untuk makan burger, makan fried chicken, dan makan junk food lainnya. Namun apakah itu berguna untuk tubuh adik-adik? Pasti adik-adik tahu jawabannya. Kita mau dengarkan ayat firman Tuhan satu lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5. Dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Adik-adik, melalui ayat di atas kita tahu bahwa bukan tentang jenis makanannya, tapi bagaimana seharusnya makanan itu kita terima nih adik-adik. Kita mengucap syukur atau kita justru mengeluh dengan makanan yang kita terima. Aku gak suka sama makanannya, Ma. Aku mau yang lain, maunya ayam goreng aja. Terus jadi marah-marah, mengeluh karena makanannya gak enak. Dan akhirnya kita jadi tidak bersyukur atas makanan yang sudah tersedia. Adik-adik, makanan yang sudah dimasakin sama mama, makanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus menerimanya dengan ucapan syukur, bukan justru mengeluh. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum makan? Selain untuk mengucap syukur kepada Tuhan akan makanan yang Tuhan berikan kepada kita, sangat mustahil juga adik-adik untuk kita dapat makanan yang benar-benar bersih dan terbebas dari kuman. Adik-adik tahu ada jutaan kuman yang terdapat di sekitar kita dan juga sekitar makanan kita.
Tapi Tuhan dapat menjaga dan menguduskan kuman-kuman atau kotoran itu yang mungkin masih ada di makanan kita. Itulah mengapa kita harus berdoa dan meminta Tuhan untuk memurnikan makanan yang akan kita makan. Selain memakan makanan yang berguna untuk tubuh kita, jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan dan meminta Tuhan untuk memurnikan dan menguduskannya. Nah, selanjutnya siapa di antara adik-adik Impact Kids yang suka berolahraga? Olahraga sangat penting untuk tubuh kita. Otot kita harus sering dilatih seperti kita melatih otak kita juga, adik-adik. Jika kita ingin pintar berhitung, tentu kita harus berlatih berhitung. Seperti itu juga otot kita. Kalau kita mau punya tubuh yang kuat dan bisa melawan virus-virus, kita harus rajin untuk berolahraga. Oke? Kalau kita ingin memiliki tubuh yang kuat dan bisa melawan virus-virus yang jahat, kita harus rajin berolahraga juga, adik-adik. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Adik-adik, latihan jasmani sangat bermanfaat dan latihan rohani kita juga sangat bermanfaat. Latihan jasmani terjadi ketika kita menggunakan otot-otot kita. Dan latihan rohani terjadi ketika kita menggunakan firman Tuhan dan bekerja dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Adik-adik, olahraga adalah hal yang sehat untuk kita. Kita perlu bergerak dan berlari dan melakukan berbagai olahraga dan permainan yang berbeda untuk kesehatan fisik kita. Namun yang lebih penting adalah kita juga perlu melatih rohani kita ya adik-adik dengan membaca firman Tuhan dan melakukannya agar pikiran kita tetap kuat dan tetap sehat. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita menjadi bersih dan sehat, tidak hanya bagian luarnya saja, tapi juga di dalam adik-adik, karena Tuhan adalah kudus. Jadi adik-adik jangan lupa untuk beresin tempat tidurnya setiap hari ya. Walaupun mama papa tidak melihat, tapi Tuhan melihat loh. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita dengan tidak marah-marah, tidak ingin memiliki mainan teman, dan selalu berkata dan bertindak jujur. Yang terakhir, pentingnya beristirahat. Siapa di sini yang suka main game nih sampai larut malam? Atau siapa yang suka nonton film animasi sampai lupa tidur? Adik-adik harus tahu, kurangnya waktu istirahat ternyata tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan pikiran kita. Kalau tidur kita tidak cukup, maka badan kita akan menjadi tidak bersemangat, pikiran menjadi tidak fokus untuk belajar ataupun melakukan aktivitas lainnya karena mengantuk. Jadi, kita harus memiliki waktu untuk istirahat yang cukup ya. Minimal 6 jam nih adik-adik dalam satu hari. Tuhan juga beristirahat di hari ke-7 setelah 6 hari menciptakan segala sesuatunya. Wah, hari ini kita belajar banyak ya adik-adik tentang bagaimana Tuhan melalui firman-Nya mengajarkan bagaimana agar kita selalu sehat baik secara fisik maupun pikiran kita. Adik-adik mau hidup sehat? Mau dong? Oke adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita mau baca kalimat komitmen kita bersama adik-adik. Aku Impact Kids mau menjaga kesehatan tubuh dan pikiranku karena aku anak-anak Tuhan yang hidup sehat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami belajar bagaimana
pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh kami dan pikiran kami. Bapak akan bantu kami, kuatkan kami untuk boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan yang sehat dan menjaga tubuh kami dan pikiran kami agar tetap sehat. Sebentar Bapak, kami mau join kelas Zoom. Berkati kami, berkati kakak-kakak di kelas, berikan mereka hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tubuhku ini milik Tuhan, tempat Roh Allah untuk berdiam. Aku kuat, aku sehat, kepala, kaki, tangan, badan, semua untuk puji Tuhan. Tetap kuat, tetap sehat. Tubuhku ini milik Tuhan, tempat Roh Allah untuk berdiam. Aku kuat, aku sehat, kepala, kaki, tangan, badan, semua untuk puji Tuhan. Tetap kuat, tetap sehat, ku pikirkan yang baik, sukacita terus di hatiku. Ku sehat, ku kuat, karena Tuhan kekuatanku. Pikiranku, tubuhku sehat, Tuhan sumber hidupku. Ku sehat, ku kuat, karena Tuhan kekuatanku. Pikiranku, tubuhku sehat, Tuhan sumber hidupku. Ku sehat, ku kuat, karena Tuhan kekuatanku. Pikiranku, tubuhku sehat, Tuhan sumber hidupku. Nah adik-adik, tadi kan sudah bahas bersama Miss Pinky the Seahorse mengenai tubuh dan pikiranku yang sehat adik-adik. Kita mau kan menjaga tubuh dan pikiran kita agar tetap sehat? Adik-adik, yuk sama-sama kita mau belajar juga di kelas Zoom sama kakak-kakak semua ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.